kita, ayah kita, orang tua kita, guru kita, yaitu Bapak Muhammad Adi Nur rahimahullah. Semoga Allah terima di tempat yang terhormat di sisinya. Dan kita yang tinggal ini memang sudah begitu. Makanya kalau kita datang ke makam, kita doa Allah Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu bikum lahiqun. Selamat wahai penghuni kubur, dan kami ini adalah segera menyusul. Jadi kita ini mau nyusul. Jadi kita tidak usah bersedih hati. Sedih sih sedih, memang sedih, siapa yang gak sedih ditinggalkan yang dicintai. Tapi setiap seseorang wafat, ya, pasti teriakannya dua macam. Satu golongan dia berteriak, Qaddimuni, 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 segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Karena dia sudah melihat kubur itu merupakan raudhah min riyadatil jinan, taman dari taman-taman surga. Ini ciri-ciri orang beriman meninggal dunia. Dan pintu surga sudah melambai-lambai untuk berteriak-teriak, selamat datang, selamat datang. Satu golongan lagi berteriak juga, Fa'ina tadhabuni, Fa'ina tadhabuni, Fa'ina tadhabuni. Kalian mau bawa kemana aku? Mau bawa kemana aku? Mau bawa kemana aku? Karena dia melihat dari kejauhan, kubur itu merupakan salah satu jurang dari jurang-jurang. Kita ucapkan na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari hal yang seperti itu. Hadirin yang mulia, saya sebenarnya dalam hati saya ini ada agak kurang mampu saya bicara agak leluasa karena terharu. Ya. Peristiwa seperti ini saya alami kira-kira 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu ahliah saya meninggal dunia. Anak-anak saya masih kecil-kecil, belum SD, perempuan dua-duanya. Seperti anaknya almarhum ini yang kemarin itu dua-dua ada di Temboro, ya, sekolah di Temboro. Nah, seperti itulah anak-anak saya masih lebih kecil lagi. Jadi saya sempat merasakan jadi ayah sekaligus jadi ibu. Nah, memang itu sudah kehendak Allah semua. Semua itu adalah tarbiyah untuk mendidik kita menjadi orang yang sabar. Kemudian yang paling penting lagi adalah peringatan Nabi kepada kita. Idza mata ibnu Adam inqata'at a'malu. Apabila mati anak cucu Adam, maka putuslah seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa itu yang 3? Yang pertama adalah al-waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kita baca di dalam kitab, mendoakan itu bukan arti doa lafaz saja, tapi dia beramal, beribadah, baca Quran, ngaji, akhlaknya yang betul. Jadi kebaikan-kebaikan anak-anak itu, amalnya itu, pahalanya itu nyampe kepada orang tua. Nah, itu yang paling kita utamakan dalam katakanlah muzakarah ini, yaitu bagaimana anak yang soleh ini, kalau perempuan solehah. Ya, insya Allah kalau saya lihat dari cerita-cerita kemarin, almarhum ini memang seorang pendidik, seorang yang taat, seorang yang banyak korban untuk agama, dan anak-anaknya dididik untuk agama, dan sudah kelihatan hasilnya.
walaupun belum sempurna. Nah, kita iri hati dengan keluarga yang seperti ini. Seharusnya keluarga-keluarga besar Islam itu begitu, dia terdidik, rapi, terawat, taat, hidup sederhana, pikir akhirat. Itulah yang kita harapkan. Saya sudah sering memberikan yang seperti ini. Memang kalau kadang-kadang kita lihat seperti kemarin di Rumah Sakit Islam Jakarta itu ada satu penelitian. Penelitian itu seorang calon dokter mau melihat berapa orang yang mengucapkan kalimat thayyibah di saat akhir hayatnya. Nah, jadi diteliti, ditanya di kamar jenazah itu orang-orang yang meninggal, tanya itu sama penjaga-penjaganya itu. Ternyata dari 100 orang meninggal hanya 2-3 orang saja yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah. Padahal Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga. Itulah kita. Makanya lakinu mautakum, kamu talkinkan orang-orang yang sakaratul maut supaya mereka sampai kepada itu apa yang didengarnya, walaupun dia tidak mengucapkan, tapi kita talkin terus. Mudah-mudahan dia mendengar sampai ke hatinya dan dia ridho di dalam itu sudah termasuk sudah mengucapkan. Saya yakin dan yakin sekali bahwa almarhum ini orang yang husnul khotimah. Nah, kemudian hadirin yang mulia, tadi kita sebutkan idza mata ibnu Adam in qata'at a'maluhu. Apabila meninggal anak cucu Adam, maksudnya manusia, maka putuslah seluruh amalnya. Jadi nggak ada lagi, ya, putus, pahalanya sudah putus. Kecuali 3, yang satu anak yang soleh yang mendoakan, yang kedua sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Maksud sedekah jariyah itulah sedekah yang mengalir, jari itu mengalir. Apakah membangun masjid, apakah membangun pesantren, apakah membangun madrasah, apakah mengajarkan ilmu agama, termasuk itu ya. Nah, walaupun yang ketiga disebut al ilmu yang tafa lah, jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi 3 itu. Nah, ketiga-tiga inilah yang kita harapkan untuk kita infakkan, kita sedekahkan kepada setiap orang yang sudah mendahului kita. Saya waktu pernah urut 1 tahun pertama tahun 2003. Jadi waktu di Karachi itu saya seakan-akan habis jauhlah keliling-keliling begitu, ngajak-ngajak orang ke masjid. Malamnya saya tidur bermimpi ayah saya itu seakan-akan naik sepeda ontel, sepeda yang butut itu. Dia susah apa ya, dia dayung-dayung naik ke gunung yang terjal. Wah, gak mungkin itu naik. Saya bilang, ayah, ayo naik, ayo. Saya dorong sampai ke atas puncak gunung itu, sampai juga. Alhamdulillah. Begitu sampai di puncak, saya pun ngos-ngosan, saya jatuh, dan rupanya saya jatuh dari tempat tidur. Nah, tapi malam itu memang kita selalu mendoakan orang tua kita. Ya, jangan lupa setiap habis sholat kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini penting. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terus amalan kita jaga juga. Sebab kalau orang yang amal solehnya bagus, ada taklim di rumah, dibacakan Yasin, dibacakan surat Ad-Dukhan, dibacakan Alif Lam Mim Tanzil, dibacakan Tabarok setiap hari, dibuka pintu rumah tapi tirainya nggak usah dibuka supaya aura suara hasil Quran kita itu keluar, sehingga pasukan-pasukan antek-antek setan-setan dan jadal itu kabur dari rumah. Apabila kita bacakan taklim setiap hari di rumah seperti itu, maka akan menghancurkan 70 majelis lail. Kalau kita baca taklim di masjid, maka akan menghancurkan 100 majelis lail.
Majelis lalai sekarang lebih banyak daripada majelis yang benar. Salah satu contoh, kalau saya bicara selalu dengan data, baru-baru ini ada penilaian 71-75% anak-anak orang Islam dan orang Islam sendiri tidak pandai baca Quran. Oh, kita bangga sudah punya tahfiz, murid kita 800. Tapi di sana yang 100 juta orang belum punya. Yang 3.000 saja yang kita lihat. Nah, inilah kalau orang-orang dakwah melihat itu yang belum. Makanya kita yang sudah ini pikir kepada yang belum. 71-75% orang Islam tidak pandai baca Quran. Jangankan hafiz Quran. Kita bangga ridho melihat adik kita tadi membaca, Masya Allah. Ya kan? Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku ini luas, di mana saja kamu bisa sembah aku. Tadi beliau begitu. Masya Allah. Nah, satu penelitian lagi angkanya, kalau tadi 71-75% orang Islam tidak pandai baca Quran. Penelitian kedua, 75% orang Islam tidak sholat. Musibah besar. Nah ini, saya kalau ceramah sekarang nggak mau ngalur ngidul kesana kemari lah. Ini aja ditekankan dulu. Orang Islam ini kalau sholatnya benar, bantuan Allah cepat. Cepat saja. Kalau ada amalan kita, maka setiap hari malaikat rahmat turun. Malaikat rahmat itu turun melihat majelis-majelis yang membicarakan kebesaran Allah, membaca Quran, berzikir pagi dan petang, membuat suasana agama. Dia turun itu satu hari 2 shift, shift pagi, shift sore, kayak kantor juga, kayak pabrik juga. Nah, kalau sekali mereka turun itu nggak kurang daripada 7.000 malaikat. Dan dia datang dan dia mendoakan. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Tuhan kami, begitu luasnya ilmu dan ampunan-Mu. Ampunilah mereka-mereka yang sudah taubat ini dan mereka telah ikut di jalan-Mu, dan bebaskan mereka dari azab yang pedih. Doa malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini maksum, bukan kayak kita ada dosa. Insya Allah itu diijabah oleh Allah doanya. Yang mendoakan malaikat, subhanallah. Itu doa pertama. Doa kedua, Rabbana wa'adilhum jannatu adadin lati wa'attahu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke surga yang telah Engkau janjikan. Coba, seakan-akan malaikat itu nuntut kepada Allah, mana janjimu dong, kalau katanya mau masukin surga, masukkan dong mereka. Siapa yang dimintakan masuk surga oleh malaikat rahmat ini atas janjinya Allah? Wa man salaha min abaihim, ini nomor 1, yaitu orang-orang yang soleh dari jalur bapak mereka. Ini termasuk almarhum salah satu dari jalur bapak. Wa azwajihim, dari jalur istri, keturunan istri. Wa dzurriyyatihim, dari keturunan anak cucu. Kalau kita baca di hadis, uraian ayat ini adalah 7. Berarti 7 kali 3, 21 keturunan dijamin surga hadinya. Nah ini luar biasa. Maka kita harus bangga dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang sudah kita pelajari, tapi fokus kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang menjadi imam kita nanti, yang menjadi pedoman kita. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Siapapun dia, asal dia selama dia manusia, petunjuknya adalah Al-Quran. Kalau dia mengambil petunjuk selain Al-Quran, dia salah sendiri. Kenapa mengambil petunjuk yang bukan harusnya? Wa bayyinat, dan uraian-uraian tentang hudan itu. Makanya ada bayan seperti dijelaskan apa maksud Allah, apa maksud firman Allah, dijelaskan. Ada pengajian. Nah, kalau bisa pengajian itu nggak cukup sekali sebulan, sekali seminggu, tiap hari ada pengajian. Kita bikin pengajian sendiri. Nah, taklim itu kan pengajian. Kita baca kitab-kitab yang sederhana kita baca kalau kita orang awam.
yang baca kitab-kitab yang terjemahan. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 tahapan dakwah. Dakwahilah orang itu dengan hikmah. Nah, kepada orang awam kita dengan hikmah. Banyak ikram, banyak kasih makan, akhlak kita. Yang penting dia mau ikut. Nah, itu dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik, itu kita belajar meningkat sedikit, baca huruf-huruf Al-Quran, baca tajwid, ya kan, pakai ilmu alat, nahwu sorof, mantik, balayalan, balaghah, disampaikan di situ semua, sehingga orang faham tentang Al-Quran dan dia bisa mengerti apa maksud Allah terhadap satu ayat. Karena ayat itu banyak, ya kan, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Menghafalnya itu luar biasa. Kalau bisa menghafalkan sampai 30 juz, itu berarti dia satu karunia Allah. Allah telah pindahkan apa yang di Lauhul Mahfuz itu ke dalam hatinya. Pada hakikatnya yang maha hafiz itu adalah Allah. Wa inna lahu lahafizun, lam ta'kid, hafiz, fa'il. Jadi sesungguhnya yang hafal itu Allah, kita tidak. Cuman kita diberi sedikit titipan saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak beri kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ilmu itu utul ilma, diberi ilmu. Tapi kalau iman itu aman, orang yang sudah punya iman ada sertifikatnya. Kalau iman tidak boleh tidak punya sertifikat. Enggak boleh iman ngontrak. Iman harus sertifikat. Tapi kalau ilmu tidak, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dititip ilmu bisa satu saat ditarik lagi. Supaya apa? Supaya orang berilmu tidak boleh sombong. Karena orang yang berilmu sombong, susah. Ilmu itu bukan disombongkan. Kalau mau sombong ya Allah yang punya ilmu. Ya kan? Al-mutakabbir itu ada hanya sifat dan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin yang mulia. Nah, makanya kita di dalam sekarang, katakanlah kita sekarang takziah ya, hari ketiga. Tentu setiap hari itu baik. Tentu setiap amal kita semakin hari semakin baik. Dan ini adalah pelajaran buat kita. Tadi kita bacakan doa, wa nahnu bikum lahiqun. Dan kami ini lahiq. Lahiq itu nyusul. Kita bakal nyusul. Pasti nyusul. Walaupun di KTP kita nggak pakai tanggal kemati, tanggal lahir ada kan? Coba buka bapak KTP-nya. Tanggal lahir nggak ada tanggal mati. Betul kan? Tapi mati lebih pasti daripada lahir. Tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya Allah merahasiakan. Supaya kata apa? Supaya kita jangan GR. Gede rasa. Wah, aku nanti mati tanggal 10 bulan Agustus. Kalau gitu saya bikin suka hati saya, nanti pas tanggal 10 saya tobat. Enak dong begitu. Iya kan? Makanya Allah rahasiakan supaya apa? Supaya nanti datang malaikat maut itu kepada kita nggak tahu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernahkan diakhirkan satu diri kecuali sampai ajalnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu yang tahu di bumi mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati. Enggak tahu kita kematian kita. Bukan bekal itu tempat kita, tempat makam kita. Yang bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, semua ujung-ujung perintah itu mesti takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa juga. Ya kan? Wa may yattaqillaha yakhzir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa. Takwa selalu. Jalan keluar itu kalau ada takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lebih tinggi lagi dari takwa, dia tawakal. Berserah diri hanya kepada Allah. Serahkan pada Allah. Enggak usah kita terlalu sibuk dengan urusan Allah. Ini kemauanmu ya Allah. Aku reda ya Allah, kemauanmu inilah. Aku terima ya Allah. Allah suka seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha sesungguhnya Allah itu yang menyampaikan perintah
Dan untuk segala urusan sudah ada ukurannya masing-masing.